sebentar izin moderator, karena ini waktu sudah cukup panjang juga berputar di situ. Tolong dibatasi waktu, karena mungkin banyak yang hadir itu ingin mengambil faidah itu dengan mengefektifkan dan mengefisienkan waktu. Jadi artinya kedua belah pihak pembicara ini dibatasi waktunya, nanti baru kasih kesempatan buat audiens. Jadi agar tidak terulur-ulur waktu karena komunikasi dalam tema yang sama sampai waktunya terlalu panjang. Begitu moderator. Oke, terima kasih atas usulannya. Moderator, mohon maaf, ini sudah bisa ditangkap sebenarnya dari kedua pemateri ini, sudah bisa ditangkap oleh setiap audien. Tinggal diserahkan kepada audien mau menilai yang mana, mau cenderung kepada yang mana. Ini kalau begini terus nanti nggak selesai-selesai, waktu berjalan terus. Maksud saya gini, Ustaz. Kalau Ini gimana ini? Atau begini, kita moderator, sudahi saja? maksudnya ada tanya jawab. Oke, tanya Ada jawab. tapi dengan catatan dari kedua belah pihak tidak beradab seandainya dia keluar dari tanya jawab ini, apapun alasannya. Oke. Kalau baterainya habis silakan sambil dicas. Jadi ini waktunya silakan. audiennya tidak ada, harusnya ada option begitu. Nanti Ustaz, itu kita masih belum masuk ke audiensi saling tanya jawab kepada pihak pemateri, enggak, masih belum ke sana. Biar nanti kita bukan Ustadz, yang beliau sarankan tuh begini. Jadi asalnya setelah pemaparan selesai, nanti akan ada sesi di mana para narasumber ini, para audiens, maksud audiens itu penonton, diberi kesempatan untuk bertanya kepada dua narasumber, gitu maksudnya. Enggak, maksud saya iya betul. Dalam setiap sesi itu nanti sesi belakang, Ustaz. Itu nanti di sesi belakang. Mohon maaf sebentar. Mohon maaf ini Bapak atau Ustaz moderator ini. Kebetulan HP saya sudah sangat minim baterainya dan casannya nggak ada. Jadi saya takut juga kehilangan faidah juga dari dari diskusi ini. Oke, silakan daripada pihak Anda Andunisi dari pihak yang kontra atau pro? Oh, saya tidak kontra tidak pro, tapi saya mengambil faidah aja dari kedua pembicara. Saya tidak memposisikan menyudutkan siapapun. Silakan buat pertanyaan. Assalamualaikum ya ibna Islam. Kif halak? Waalaikumsalam. Taibana wallah yani tasarruftu bi ma'rifatika ya azizil ghali. Jadi begini maksud saya itu, ketika ada tanya jawab, mohon dari kedua narasumber untuk tidak turun apapun alasannya. Nah, yang mau saya tanyakan begini kepada Ibnu Islam. Jadi tadi dalam pemaparan itu disampaikan bahwa yang terhormat Ibnu Islam ini termasuk bagian dari mungkirul ihtifal bi Maulidin Nabawi. Ente mutafik bihada? Ente muafik? Taib. Taib. Pertanyaannya adalah, ketika saya secara pribadi saya membaca dalam referensi yang saya dapatkan. Jadi kalau yang saya baca itu begini, untuk saudara Ibnu Islam ini, untuk orang-orang atau para ulama yang menetapkan tentang yang membolehkan al-ihtifal bil maulidin nabawi, itu diantaranya adalah Al-Imam Ibnul Jauzi. Dia wafat pada tahun 597 Hijriah, berarti sebelum Ibnu Taimiyah. Nah, beliau menyebutkan bahwa di dalam kitabnya, dalam kitab yang berjudul Bayanul Maulidi Syarif, berarti ini generasi orang lama, menyebutkan begini, la zala ahlul haramaini syarifaini, masih berlangsung untuk para penduduk Madinah dan Mekah, wa Misra, juga penduduk Mesir, wal Yamani, dan juga penduduk Yaman, wasyami, dan penduduk Syam, wasairi biladil Arabi, dan seluruh negara-negara yang termasuk kepada Arab, minal masyriqi wal maghribi, dari timur sampai ke barat, yahtafiluna bi majlisi maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengadakan perayaan maulid Nabi dengan berkumpul, wa yafrahuna bi qudumi hilali syahri Rabiul Awal, dan mereka merasa senang dengan kehadiran bulan Rabiul Awal. Wa yahtammuna ihtimaman balighon, kemudian mereka memperhatikan dengan seksama, dengan serius tentang ini, ala simai, untuk mendengarkan sirah nabawiyah wal qiraah ahli maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan khutbah-khutbah yang lainnya. Ini Ibnul Jauzi, saya tidak akan sebutkan lagi. Ini di tahun 597. Lalu ke bawahnya juga disebutkan oleh siapa? Oleh Al-Imam Syamsuddin As-Sakhawi. Dia wafat di tahun 900. Sebenarnya yang lainnya juga ada.
Dan kalau yang disebutkan secara fakta, itu menyebutkan orang-orang yang tidak mengingkari tentang al-ihtifal bil maulidin nabawi. Termasuk Ibnu Taimiyah dalam hal ini. Ibnu Jauzi juga bagian daripada madhab Hanabilah. Dia menyebutkan memperbolehkan maulid Nabi dengan ihtifalnya itu. Pertanyaannya, ketika disebutkan Ibnu Jauzi bahwa negara yang ada di Arab dan yang lainnya mengadakan itu, kemudian yang sampai saat ini negara-negara juga masih melakukan itu. Mayoritas negara yang ada muslimnya di dalamnya melakukan itu. Pertanyaannya, saya minta kepada Ustadz Ibnu Islam ini, kalau yang menetapkan sudah ada, saya meminta yang mengingkari itu dari masa Ibnu Jauzi itu siapa? Saya minta namanya. Kalau ada pengingkaran, berarti pengingkaran orang-orang yang mengatasnamakan salafi sekarang itu ada hujjah dalil, ada hujjah aqwalul ulama yang muktabar di masanya. Yang kedua, negara. Kalau negara, selain Saudi Arabia untuk saat ini, saya minta satu negara. Minta satu negara saja yang mengingkari maulid Nabi atau ihtifal bin maulidin nabawi. Maka setelah itu baru saya akan menyimpulkan, oh berarti penentangan terhadap maulid Nabi itu betul-betul ada faktanya. Tapi kalau yang baru saat ini, mohon maaf, secara keilmuan, secara fakta sejarah, berarti mengada-ngada untuk mengingkari al-maulidun nabawi. Terima kasih. Jadi minta jawabannya, siapa yang mengingkari, negara mana yang sama mengingkari. Tokoh ulamanya siapa, negara mana yang mengingkar. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Di hari ini, saya nanya, di hari ini Ustaz. Taib. Di mana? Di hari ini, sampai dengan hari ini maksudnya, negara yang Sampai meninggal. hari ini. Ya, saya minta pendapat ulama yang semasa dengan Ibnu Jauzi, kemudian semasa dengan Ibnu Taimiyah, kemudian semasa dengan Samsuddin Al-Iraqi, semasa dengan Al-Imam As-Suyuti, kemudian yang semasa dengan imam-imam yang lainnya yang menyebutkan tentang al-ihtifal bil maulidin nabawi itu tidak jadi masalah. Ada yang menyebutkan mustahab, ada yang menyebutkan hanya sebatas boleh saja. Dibahas. Jawaz. Saya yang tanyakan itu mungkirnya itu. Orang yang mengingkarinya jangan dari ulama saat ini. Saya tidak mau dengar ulama yang 200 tahun ini, nggak mau. Saya ingin mendengar yang pertama dari Ibnu Jauzi baru ke bawah. Anda berarti membatasi itu kan? Oh, maaf muskilah. Ini untuk masalahnya untuk keautentisitasan sejarah. Jadi berarti pertanyaannya kalau diambil dari sekarang berarti sudah mengada-ngada karena sebelumnya tidak ada yang mengingkari. Fahim tak kalami? Adanya sejak zaman berapa? Oh enggak, jangan balik bertanya, dijawab saja. Ada tidak pengingkaran? Situ aja. Saya tidak berpanjang-panjang lagi komunikasi. Tadi saya sudah sampaikan Ibnu Jauzi ada, Al-Imam Suyuti ada, Ibnu Taimiyah juga menyebutkan tidak bermasalah. Baik, kemudian yang ini faktanya ada. Saya jawab. Taib, fadhal. Kita kembalikan ke sejarah bahwa awal munculnya maulid itu pada abad ketiga. Makanya pendapat-pendapat dari ulama-ulama sebelumnya itu tidak ditemukan secara eksplisit yang menyebutkan tentang, yang menerangkan tentang maulid, karena memang nggak ada, gitu loh. Ketika kemudian hal itu dikembalikan kepada sejarah, kalau hal itu memang adalah hal yang baik, masa iya sekelas dari madzhabul arba'ah, sekelas dari sahabat, sekelas dari tabi'in kalah kreatif daripada kita untuk mencintai Nabi? Sebentar Ustaz. Mencintai Nabi. Ustaz tadi menyebutkan bahwa munculnya Maulid An-Nabawi itu dimulai sejak tahun 300 Hijrah. Betul? Baru ada Abad yang ketiga. antum pahami mungkin dari Bani Fatimiyah? Betul. Yang saya tanyakan, ketika itu terjadi, ulama yang hidup setelah itu atau di masa itu ada tidak yang mengingkari itu? Dan soalnya ini di masa Ibnu Jauzi 200 tahun kemudian. Bahkan Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa ini merupakan musiman Maulid Nabi. Bahkan disebutkan mendapatkan pahala li husni qasdihi. Nah, yang jadi pertanyaan Imam Ibnu Taimiyah yang dijadikan sandaran oleh para pengingkar Maulid ini, mereka lupakan, mereka tinggalkan. Jadi pertanyaannya, mohon maaf kalau saya tidak bisa memaksa mengeluarkan Ibnu Islam itu agar mengeluarkan referensi karena sudah tidak mau dari awal. Saya tidak bisa memaksa. Tapi ini rekaman akan didengar suaranya, Zat. Anda memberikan batasan gitu loh, memberikan batasan ulama. Tuh, yang dibutuhkan itu kan dari fakta tadi, berbicara logikanya Ibnu Islam. Ketika tahun ketiga abad ketiga, di tahun 300-an ada Bani Fatimiyah yang mengadakan itu, siapa yang mengingkari itu? Saya minta begitu. Jangan dulu berbicara kepada Malik Al-Mudaffar. Jadi Malik Irbil itu nggak usah.
Taib, Begini, tafadhal. Anda menggiring saya untuk menjawab pada hal-hal yang tidak ada jawabannya gitu. Kok tidak ada jawabannya? Ini fakta sejarah. Kan tadi Begini. sebentar. Yang Coba yang kendalikan menyatakan moderator jawaz, kendalikan. yang menyatakan boleh itu ada. Lalu yang saya begini, butuh itu yang menyatakan tidak boleh ada tidak. Saya take over Taib, dulu. syukran laka. Oke, jadi begini, jadi nanti ketika pertanyaan tidak harus sesuai dengan keinginan kita, begitu. Saya pertegas dulu, gitu kan. Ya betul. Nah, kemudian yang paling penting dari sini, nanti saya kasih waktu untuk narasumber untuk menjawab sekitar apa namanya, mungkin butuh 5 menit gitu kan. Terserah apakah nanti dia sesuai dengan pertanyaan daripada si penanya atau tidak kan begitu. Nanti biar audiens yang menilai pertanyaan itu, seperti itu saya maksud. Jadi sebentar, sabar dulu. Nah, sabar dulu ya. Nah, kalau memang apakah sudah Ustadz Ibnu sudah memahami daripada pertanyaan Andunusi? Gitu? Paham. Gimana? Oke, jadi sudah memahami pertanyaan tadi atau belum? Paham. Oke, jadi saya kasih waktu 3 menit untuk Anda menjawab. Saya harap yang lain untuk close mic dulu. Oke. Saya kasih waktu, sabar, saya kasih waktu. Oke, dimulai dari sekarang, silakan. Pertama, bahwa dari pihak menanya tersebut memberikan batas waktu pendapat ulama. Makanya mereka memberikan batas waktu ulama kalau bukan pendapat ulama yang sekarang, gitu loh. Kemudian bahwa kita ketahui bahwa awal munculnya maulid itu pada abad ketiga. Pada abad ketiga, Anda bisa searching lah tentang maulid itu di kitabnya siapa kemarin ini, Ustadz Farid menampilkan, saya masih ingat itu. Pada abad ketiga. Nah, sekarang kalau kita kemudian membatasi pada waktu-waktu tertentu untuk berdalil disesuaikan dengan apa yang mereka mau, saya minta dari ulama salaf dari masa Nabi sampai ulama salaf yang mendapatkan jaminan dari Nabi bahwa itu adalah generasi terbaik, ya 2 abad setelahnya itu. Mohon maaf, saya close, saya tutup. Sorry, saya minta maaf Ibnu Ustadz Ibnu. Saya harap begini, pertanyaan itu dijawab. Jangan memberi pertanyaan kepada penanya karena ini bukan narasumber gitu. Jadi concern Anda, saya ulang nanti waktunya, saya ulang lagi. Anda concern untuk menjawab, apapun jawaban Anda akan saya terima. Nanti saya biarkan audiens yang menilai seperti itu. Apapun jawaban Anda, saya akan terima. Jadi tidak perlu mempedulikan apakah menurut penanya ini sudah sesuai atau tidak, gitu kan? Nanti biar audiens yang menilai seperti itu. Moderator harus sesuai kesepakatan awal referensi. Iya, menggunakan referensi. Betul. Saya sepakat itu. Saya sudah paham itu. Saya pahami. Oke. Jadi jawaban itu harus sesuai referensi. Adapun tidak menggunakan referensi nantinya itu nanti kembali lagi kepada audiens yang menilai apakah memang sudah menjawab atau tidak kan begitu. Secara umum bisa disimpulkan bahwa ketika salah satu narasumber menjawab tidak menggunakan referensi maka dipastikan itu tidak menjawab seperti itu. Kan begitu. Nah, makanya satu kursi ini buat teman-teman Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang pro terhadap Maulid jangan multi dulu. Saya harap yang multi ini dari pihak yang kontra. Baik itu daripada teman-teman Wahabi Salafi silakan multi, nanti saya naikkan. Begitu. Jadi satu penanya daripada yang pro, satu penanya daripada yang kontra. Saya harap seperti itu. Oke. Jadi saya ulang lagi, saya ulang lagi waktunya. Anda bisa menjawab, Ustadz itu bisa menjawab 3 menit. Dari sekarang, silakan. Open mic. Dibuka mic-nya. Baik, sudah bisa. Ya, Gimana, udah kedengaran? Pertama, beliau memberikan batasan waktu untuk menggunakan pendapat ulama hanya pada beberapa abad saja. Kemudian, kalau memaksakan pada hal-hal yang memang sudah memojokkan saya gitu loh. Mereka memaksa, pertanyaannya memojokkan pada hal-hal yang memang sudah tidak ada di situ. Nah, kemudian kalau kita berbicara terkait dengan maulid, dari zaman Nabi sampai 2 abad setelahnya, ya, yang Nabi katakan itu adalah generasi terbaik, itu satu pun dari mereka nggak ada yang memerintahkan untuk mengerjakan maulid. Itu loh. Maka saya berhak boleh bertanya, dari abad 2 ini, dari zaman Nabi sampai ke abad 2 ini, siapa yang memerintahkan gitu loh? Siapa yang membenarkan maulid ini? Di kitab mana yang membahas tentang maulid? Boleh dong saya bertanya kayak gitu juga. Karena pertanyaannya ini dibatasi oleh waktu.
seolah-olah nanti biar saya nggak bisa jawab gitu. Karena mereka tahu bahwa nggak ada yang Jangan berpendapat komentar yang lain, jangan komentar. Oke, nggak apa-apa lanjutkan. kalau hanya cuma komentar. Yang ditanyakan larangannya. Ya, biarkan nanti audiens, kita kembalikan ke audiens.